Assalamualaikum teman-teman, gimana keadaan kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua pada anak usia dini. Yuk kita mulai. Bahasa pertama, apa sih pemerolehan bahasa pertama? Pemerolehan bahasa pertama itu adalah penguasaan bahasa pertama yang diperoleh secara alamiah, ilmiah, secara tidak sadar di dalam lingkungan keluarga anak-anak. Jadi, setiap anak yang di dalam lingkungan pertumbuhan yang normal memperoleh bahasa asli mereka dengan lancar dan efisien, dan mereka menguasainya secara alami tanpa adanya pendidikan khusus. Maksudnya di sini adalah penguasaan bahasa yang digunakan oleh orang tua, lingkungan keluarga, dan lingkungan terdekatnya yang mereka gunakan sehari-hari. Jadi, yang misalnya di lingkungannya menggunakan bahasa pertamanya itu adalah bahasa Sunda, jadi penguasaan bahasa pertama anak yang mereka dapat adalah bahasa Sunda. Seperti itu. Apabila si anak itu berada dalam lingkungan keluarga yang menggunakan bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia, maka penguasaan bahasa pertama anak adalah bahasa Indonesia. Ataupun apabila di keluarga itu menerapkan bahasa pertamanya atau bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris, maka penguasaan bahasa pertama yang diperoleh anak adalah bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Adapun proses pemerolehan bahasa pertama. Dalam proses pemerolehan bahasa pertama itu terdiri dari dua, yaitu kompetensi dan performansi. Kompetensi itu adalah proses penguasaan tata bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Pengertian mereka sudah ada dalam pembahasan sebelumnya ya. Kompetensi ini dibawa oleh anak sejak lahir. Jadi sebenarnya kompetensi itu hanya membutuhkan pembinaan sehingga anak-anak memiliki performansi yang lebih baik dalam penggunaan bahasanya. Yang kedua adalah proses performansi. Performansi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performansi ini ada dua proses ya. Yang pertama proses pemahaman. Di sini melibatkan kemampuan dalam mengamati dan mempersepsi kalimat yang didengar. Yang kedua adalah proses penerbitan yang melibatkan kemampuan anak dalam menghasilkan kalimatnya sendiri. Maksudnya performansi ini adalah dengan banyaknya percakapan atau kegiatan yang melibatkan kemampuan anak untuk menggunakan bahasanya sehari-hari, lambat laun anak akan meningkat performansinya atau performanya dalam menggunakan bahasa. Jadi si anak bisa semakin banyak dilatih, semakin banyak dibina, anak akan mampu mengamati, mempersepsikan kalimat-kalimat yang didengar, apakah itu kalimat perintah, apakah itu kalimat pertanyaan, apakah itu kalimat ajakan, seperti itu. Kemudian tahapan dalam perolehan bahasa pertama itu ada beberapa tahap, yaitu tahap pengocehan, vokalisasi atau babbling, itu di usia anak 6 bulan sampai 12 bulan. Biasanya mereka hanya menggunakan satu huruf atau seperti kayak gitu, bahasa yang mereka keluarkan tanpa mereka sadari gitu. Kemudian berikutnya adalah tahap satu kata atau holofrastis, itu di usia 12 bulan sampai 18 bulan. Mereka mulai mengenal kata mama, papa, ayah, ibu gitu, hanya satu kata. Kemudian tahap 2 kata atau satu frasa itu di usia 18 bulan sampai 20 bulan. Seperti mereka mau makan, mau tidur, itu mereka mulai menggunakan 2 kata. Ada yang mulai lantang, ada pula yang masih terbata-bata.
Kemudian yang terakhir ada tahap telegrafis atau ujaran. Itu berusia 2 tahun sampai 3 tahun. Mereka sudah bisa menggunakan satu kalimat ya, seperti kakak mau makan, kakak besok mau pergi, kakak mau berenang, seperti itu. Mereka sudah menggunakan satu kalimat. Dan pada tahap 2 tahun sampai 3 tahun ini, pada tahap telegrafis ini, anak sudah mulai mengenal waktu ya, apakah itu kemarin atau tadi malam atau yang akan datang gitu, walaupun masih tahap pengenalan. Kemudian strategi pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama adalah menirukan apa yang dikatakan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Ini ada beberapa tahap, ada imitasi spontan, ada imitasi pemerolehan, ada imitasi segera, ada imitasi terlambat, dan imitasi dengan perluasan. Yang dimaksud dengan imitasi spontan adalah anak menirukan pada saat kita selesai mengucap satu kata tersebut. Kemudian imitasi pemerolehan adalah membutuhkan waktu. Biasanya anak mendengarkan seksama dulu, mereka memperhatikan, mereka mempelajari, mereka mendengar, kemudian mereka menirukan di saat-saat tertentu. Kemudian imitasi segera membutuhkan waktu, tapi tidak secepat imitasi spontan. Ada juga imitasi terlambat. Imitasi terlambat itu biasanya anak harus diajarkannya berulang sehingga anak mengerti, anak paham cara pengucapannya. Terus yang terakhir adalah imitasi dengan perluasan. Biasanya imitasi perluasan ini apa yang kita ucap kemudian sama anak ditambahkan gitu, imitasi dengan perluasan. Kemudian ada strategi produktivitas. Yang dimaksud di sini adalah efektif dan efisien dalam pemerolehan bahasa. Maksudnya strategi produktivitas ini adalah orang tua atau lingkungan anak harus membekali anak dengan kata-kata atau kalimat-kalimat bahasa sebanyak mungkin, seefisien mungkin, dan sering dipraktekannya sehari-hari gitu. Terus adapun strategi berikutnya, hubungan umpan balik antara produksi ujaran dan responsi. Yang dimaksud di sini adalah anak belajar mengenal antara ekspresi yang mereka berikan dan interaksi terhadap kalimat-kalimat atau kata-kata yang mereka berikan kepada orang lain. Jadi anak belajar, apabila anak diajarkan cara mengucap kata tolong, ekspresinya harus seperti apa, dan kalimat yang baik dan interaksinya terhadap orang lain tuh harus seperti apa. Apabila anak diajarkan belajar menggunakan kata maaf, anak harus menunjukkan ekspresinya seperti apa. Apabila anak diajarkan menggunakan kata terima kasih, juga anak harus harus belajar mengekspresikannya harus seperti apa dan dalam kondisi apa. Kemudian prinsip operasi ini, yang dimaksud prinsip operasi ini adalah kalimat-kalimat yang berisi kalimat mengajarkan anak untuk mengetahui kalimat larangan dan kalimat perintah ya, seperti itu. Berikutnya adalah pemerolehan bahasa kedua. Apa sih pemerolehan bahasa kedua? Pemerolehan bahasa kedua atau bilingualisme adalah rentangan bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama, ditambah mengetahui sedikit bahasa kedua, lalu penguasaan bahasa kedua meningkat secara bertahap sampai akhirnya menguasai bahasa kedua sama baiknya dengan bahasa pertama. Yang dimaksud di sini adalah pemerolehan bahasa kedua ini bertahap ya. Apabila bahasa pertama seorang anak di rumah sehari-hari itu menggunakan bahasa Sunda, pemerolehan bahasa keduanya yaitu orang tua mengajarkan anak bahasa Indonesia.
Lalu lambat laun bahasa Indonesia anak bertahap mulai meningkat sehingga penguasaan bahasa pertama anak yaitu bahasa Sunda sama meningkatnya sama baiknya dengan penguasaan bahasa Indonesia dan dikombinasikan dalam komunikasi dalam percakapan sehari-hari di lingkungannya, sehingga penguasaan bahasa pertama dan bahasa kedua sama baiknya. Berikutnya adalah proses pemerolehan bahasa pertama. Bahasa yang proses pertama itu secara terpimpin. Secara terpimpin itu biasanya diajarkan oleh guru pada suatu lembaga. Dan ini materi-materi yang disajikan juga biasanya mudah dipahami oleh anak ya. Dan strategi yang dipakai oleh seorang guru itu biasanya sesuai dengan apa yang dianggap paling cocok. Jadi secara terpimpin adalah pemerolehan bahasa yang diajarkan oleh guru kepada muridnya. Apabila bahasa kedua anak adalah bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu biasanya diajarkan oleh guru tersebut kepada anaknya di sekolah ataupun di lembaga lain. Berikutnya adalah secara alamiah. Pemerolehan bahasa kedua atau bahasa asing itu terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Biasanya setiap anak itu memperoleh bahasa keduanya itu beda-beda ya. Apabila anak itu terlahir dalam lingkungan bilingual, misal ayahnya Indonesia, ibunya Jerman, atau ibunya warga negara asing, maka pemerolehan bahasa kedua anak itu akan terjadi dalam lingkungannya. Bisa jadi bahasa pertama anak itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa kedua anak itu adalah bahasa Jerman seperti ibunya. Atau apabila ibunya itu orang Jepang, bisa juga bahasa asing atau bahasa kedua yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Jepang selain bahasa Indonesia yang mereka gunakan sehari-hari. Itu secara alamiah. Jadi semakin anak berkomunikasi sehari-hari, pemerolehan bahasa asingnya juga akan semakin meningkat sama baiknya dengan pemerolehan bahasa pertama. Berikutnya adalah aspek pembelajaran pada bahasa kedua. Ini aspek yang perlu diperhatikan ya dalam mempelajari pemerolehan bahasa kedua atau pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama adalah kemampuan bahasa. Apakah si anak ini bisa mengikuti atau tidak intelijensinya, kognitifnya. Kemudian yang kedua adalah usianya. Apakah usianya sudah cukup matang untuk mempelajari bahasa kedua atau tidak. Yang ketiga adalah strategi yang digunakan. Apabila strategi yang digunakan itu kurang tepat, maka kemampuan anak dalam mempelajari untuk mendapatkan pembelajaran bahasa kedua juga akan kurang maksimal. Kemudian motivasi juga harus dilihat apakah anak ini memiliki motivasi yang bagus atau tidak untuk mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Ini harus dilihat apakah hubungan antara pada saat anak memperoleh bahasa pertama dan bahasa keduanya itu berada dalam lingkungan yang sama atau berada dalam lingkungan yang berbeda. Itu juga sangat mempengaruhi dalam anak mempelajari bahasa kedua. Berikutnya adalah pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua itu bisa didapat anak pada usia prasekolah atau pada usia sekolah dasar. Bahasa kedua juga diperoleh anak di lingkungan bahasa pertama. Apabila pemerolehan bahasa keduanya itu diperoleh di lingkungan bahasa pertama, maka bahasa kedua bisa dipelajari melalui proses belajar formal seperti di sekolah. Jika didapat di lingkungan bahasa kedua, pemerolehan bahasa kedua juga bisa didapat melalui interaksi seperti keluarga ataupun anggota masyarakat pada bahasa kedua.
Sekian penjelasan saya mengenai pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua pada anak usia dini. Semoga materi ini membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.